Nah, kali ini di episode kedua Koasi, kita akan ngobrol seputar kerja-kerja Bawaslu di masa non-tahapan. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan khususnya buah. Manggis? Betul! Kan buah manggis itu Padahal ya, itu nggak betul ya, Bu. kegiatan yang baru-baru saja, diantaranya kegiatan P2P atau Pendidikan Pengawas Partisipatif. Bawaslu Kabupaten Bekasi mengundang sekitar 20 siswa untuk memberi selalu on ya hal yang mutlak untuk dilaksanakan, karena sulit membayangkan sebuah negara yang mendeklarasikan dirinya negara demokrasi tanpa melaksanakan pemilu secara berkala. Sama sekali tidak ya. Mengeklik PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di Koasi, Kongko Asik Pengawasan Partisipatif bersama saya, Sani. Nah, kali ini di episode kedua Koasi, kita akan ngobrol seputar kerja-kerja Bawaslu di masa non-tahapan. Jadi biar nggak ada lagi nih pertanyaan, apa sih kerjaan Bawaslu kalau lagi nggak ada pemilu? Apa benar Bawaslu cuma kerja 5 tahun sekali? Langsung aja nih kita ngobrol bersama narasumber Koasi kali ini bersama Ibu Aan Hasanah, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan atau yang sering kita singkat SDMO Diklat. Assalamualaikum Ibu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol ya Bu terkait tema kita pada hari ini, yaitu kerja Bawaslu di masa non-tahapan ya Bu. Boleh dijelaskan kalau Bawaslu itu ngapain aja ya Bu kalau lagi nggak ada tahapan pemilu? Wah, menarik sekali ini pertanyaannya ya. Oke, saya mencoba menjawab ya. Di masa non-tahapan ini bukan serta-merta Bawaslu menjadi menganggur atau tidak ada kegiatan. Justru di masa non-tahapan ini kita giat-giatnya pertama mengadakan evaluasi pelaksanaan pengawasan penindakan pada pemilu atau pemilihan sebelumnya, agar di masa pemilu atau pemilihan yang akan datang kita menjadi lebih baik lagi, baik dalam segi pengawasan, penindakan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Selanjutnya, kita melaksanakan sosialisasi atau pendidikan politik bagi pengawas partisipatif. Bawaslu Kabupaten Bekasi sudah berkali-kali mengunjungi sekolah-sekolah khususnya SMK atau SMA, di mana mereka pada tahun 2029 nanti adalah pemilih pemula. Kita mengadakan sosialisasi khususnya tentang negara demokrasi, apa itu pemilu, karena sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan, karena sulit membayangkan sebuah negara yang mendeklarasikan dirinya negara demokrasi tanpa melaksanakan pemilu secara berkala. Selanjutnya, kita juga melaksanakan Jumat Sehati atau Jumpa Berlian. Jumat Sehati ini singkatan dari Jumat Menjaga Tubuh, Sehat Hati dan Kuat Iman. Di sini kita melaksanakan olahraga ringan, jogging. Nah, kadang-kadang kita juga Zumba dengan mengundang grup Zumba. Tujuannya adalah menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Sebagaimana kata pepatah bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Selanjutnya Jumpa Berlian. Jumpa Berlian ini singkatan dari jujur, menanam, pelihara, amankan, bersih lingkungan dan alam nyata. Kegiatannya diantaranya menanam pepohonan
atau bunga-bunga dan tanaman hias, melaksanakan bersih-bersih kantor dan lingkungan kantor. Nah, menanam tumbuhan atau tanaman integritas. Sani tahu tanaman apa yang disebut dengan tanaman integritas? Wah, tanaman apa tuh, Bu? Ayo coba tebak dulu. Tanaman ini selalu jujur. Kalau misalnya 4, dia katakan 4, 5, dia katakan 5. Ayo tanaman apa? Tanaman Nyerah. integritas ya, Bu? Iya, buah apa? Khususnya buah. Ya. Manggis? Betul. Kan buah manggis itu kalau misalnya luarnya 5, dalamnya pun 5. 5, oh ya betul. Nah, pada waktu yang lalu kita menanam buah manggis sebagai bentuk atau sebagai simbol dari kejujuran. Karena sebagai anggota Bawaslu, integritas atau kejujuran adalah modal utama dalam mengawasi pemilu. Selanjutnya, kegiatan kita di masa non-tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran daftar partai politik berkelanjutan. Nah, di sini kita mengawal KPU mengadakan coklit kepada penduduk-penduduk. Satu, kemarin itu kita baru saja melaksanakan coklit terbatas atau coktas terhadap penduduk yang berusia 16 tahun tetapi sudah menikah. Berarti dia sudah mempunyai hak pilih dong. Betul, Ibu. Selanjutnya kita melaksanakan coktas terhadap penduduk yang berusia 100 tahun. Apakah benar yang bersangkutan itu masih ada sesuai dengan data kependudukan yang ada di kementerian? Seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya, Bu, kerjaan Bawaslu di masa non-tahapan, yang mana di luaran sana banyak yang ngomong kerjanya kita hanya 5 tahun sekali ya, Bu. Padahal Ya, itu betul. nggak betul ya, Bu. Sama sekali tidak, ya. Lalu untuk kegiatan yang sedang berjalan saat ini, apa ya, Bu? Oh iya, kegiatan yang baru-baru saja diantaranya kegiatan P2P atau Pendidikan Pengawas Partisipatif. Bawaslu Kabupaten Bekasi mengundang sekitar 20 siswa untuk diberikan pendidikan politik. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan koasi atau podcast seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Selain itu, kita juga melaksanakan forum warga, kunjungan ke sekolah-sekolah yang seperti tadi sudah saya sampaikan, sosialisasi melalui media sosial, dan lain-lain. Kegiatan pelayanan informasi publik selalu on, ya, bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi, mengeklik PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi karena segala sesuatu sekarang sudah serba digital. Kita memperoleh informasi dengan mudahnya hanya dengan menggunakan satu jari saja. Selanjutnya kegiatan rutin diantaranya yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Kita melaksanakannya seminggu sekali yang kita laksanakan setiap hari Senin. Jadi ada 5 divisi di Bawaslu yang setiap minggu kita bergantian menyampaikan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas kita. Di antaranya tentang SDM dan keuangan, tentang penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, pengawasan partisipatif, dan sebagainya. Jadi untuk sehari-hari tetap berkegiatan seperti biasa ya, Bu? Ya, tentu Tetap, saja. ya, baik, Ibu. Nah, Bawaslu kan dalam melakukan pengawasan sendiri tidak bisa berdiri sendiri ya, Bu. Pastinya banyak lembaga yang terkait dengan kinerja Bawaslu. Lalu terkait hubungan antar lembaga nih, Bu, di Bawaslu Kabupaten sendiri banyak nggak sih, Bu, stakeholdernya? Lalu apakah juga ada MOU atau perjanjian kerjasama dengan instansi lain atau lembaga lain ya, Bu? Stakeholdernya lumayan banyak ya. Yang pasti ada mitra kerja kita, yaitu KPU, partai politik, Disduk Capil, lalu ada kepolisian dan kejaksaan melalui Gakumdu, Pol PP, Dinas Pendidikan melalui KCD, dan beberapa instansi lain yang berkaitan dengan kinerja kita. Kalau untuk MOU atau perjanjian kerjasama, tidak semuanya ada. Sifatnya lebih banyak seperti audiensi, permintaan data, dan semacamnya. Dalam masa non-tahapan ini, kami cukup banyak berkoordinasi dengan stakeholder, utamanya dengan KPU terkait dengan
PDPB atau Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan PDPPB atau Pemuktahiran Daftar Partai Politik Berkelanjutan. Cukup banyak ya Bu, sepertinya yang sinergi dengan Bawaslu sendiri ya Bu. Baiknya kita sudah sampai di penghujung diskusi nih Bu. Boleh disampaikan untuk closing statementnya pada podcast kali ini Bu? Jadi, di masa non-tahapan ini bukan serta-merta Bawaslu tidak ada kinerjanya atau menganggur, melainkan di masa non-tahapan ini kita giat-giatnya melaksanakan evaluasi agar di masa pemilu yang akan datang kita lebih baik lagi dalam kinerja, dalam penanganan pelanggaran, dan sebagainya. Selain itu kita juga tetap melaksanakan kegiatan rutin seperti kegiatan peningkatan kapasitas SDM setiap hari Senin, kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan pendidikan pengawas partisipatif. Juga kita mengawasi KPU melaksanakan coktas atau pencoklitan terbatas. Caranya seperti itu, Mbak. Jadi, di masa non-tahapan ini intinya kita melaksanakan evaluasi dan tetap melaksanakan kegiatan rutin agar di masa pemilu yang akan datang kita lebih baik lagi dalam berkinerja. Baik, terima kasih untuk Ibu Aan atas diskusinya pada hari ini ya Bu. Saya izin menutup diskusi pada pagi hari ini ya Bu. Terima kasih. Baiklah sahabat Bawaslu, demikian Kongko Asik pengawasan partisipatif episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Sani selaku host undur diri. Sampai jumpa di Koasi episode selanjutnya. Terima kasih Ibu Aan.